Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku hebat, calon generasi sukses. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Sutojayan. Smareja Jaya luar biasa. Baiklah anak-anak, perkenalkan ibu bernama Suhesti Riwayati, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, Ibu akan memaparkan materi tentang etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan hal yang krusial dalam kehidupan kita. Karena dalam etika komunikasi, kita mempelajari tentang bagian-bagian dasar dalam kehidupan. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada materi etika komunikasi adalah: yang pertama, pengertian etika komunikasi. Kedua, tujuan etika komunikasi. Ketiga, contoh-contoh. Dan terakhir adalah manfaat kita belajar etika komunikasi. Anak-anakku hebat, sebagai makhluk sosial, tentu kita tahu bahwa etika merupakan hal mendasar dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, kita sebagai orang Indonesia yang sedari dini kita sudah diajari tentang sopan santun, tata krama, adat kebiasaan, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus membuat rangkuman dari materi apa yang Ibu sampaikan. Kemudian kalian foto dan diunggah di Google Classroom. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kalian langsung jawab di komentar di YouTube. Baiklah anak-anak, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu pengertian etika komunikasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti kebiasaan, norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran baik buruk tingkah laku manusia. Pengertian etika secara istilah adalah sikap dan tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan manusia dalam sebuah kelompok sosial. Etika komunikasi mencangkup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Dalam mempelajari etika komunikasi, tentu ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan menghargai. Berikutnya, kita akan membahas beberapa etika dalam komunikasi yang sering kita lakukan dan temui di kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian, tentunya kita pernah bertemu dengan keadaan yang membuat kita harus atau ingin memulai pembicaraan dengan orang lain. Namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau iya, mungkin kita harus mencoba berbicara lain kali. Karena nanti kita justru akan mengganggu orang itu dan membuatnya tidak nyaman jika kita terus memaksakan untuk mengajak bicara. Kedua, ramah dan sopan.
Sapalah lawan bicara Anda dengan ramah dan sopan, namun tidak terkesan dibuat-buat. Kita bisa mengajukan pertanyaan basa-basi untuk membuka, seperti contohnya, apa kabar? Mau kemana? Dari mana? Dan semacamnya. Ketiga, jangan hanya bicara, tapi kita harus mendengarkan juga. Kebanyakan orang mengasumsikan komunikasi selalu berkaitan dengan bicara. Padahal tidak hanya itu, mendengarkan juga salah satu bagian dari komunikasi. Mendengarkan juga bagian dari menghargai orang lain. Berikutnya adalah komunikasi secara tatap muka atau langsung. Hal yang perlu diperhatikan adalah tatap mata lawan bicara. Dengan menatap mata lawan bicara merasa dihargai. Yang kedua adalah jaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicaralah dengan suara yang stabil. Keduanya bisa menyebabkan orang salah mengerti dan tidak paham apa yang kita bicarakan jika dengan intonasi yang salah. Berikutnya, lontarkan pertanyaan. Sekali lagi, Ibu jelaskan, jangan hanya sibuk bicara dan tidak menyimak apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Dengarkanlah dengan baik, lalu kita bisa juga melontarkan pertanyaan. Berikutnya adalah komunikasi lewat media. Seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi, komunikasi melalui media bisa dibilang sebagai komunikasi yang paling sering kita lakukan. Apalagi kondisi pembelajaran daring seperti sekarang ini. Yang pertama, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan, kita harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang kita tulis. Apakah sudah tepat? Baik penggunaan tanda baca, kemudian penggunaan simbol, dan lain sebagainya. Kurangi penggunaan tanda seru dan huruf kapital, karena itu bisa membuat orang berpikir kalau kita sedang marah. Poin ketiga adalah pikirkan apa yang ingin kita tulis. Karena komunikasi lewat media memungkinkan kita untuk berpikir sedikit lebih lama, jadi kalian bisa menyortir kalimat yang tidak patut. Berikutnya adalah contoh lain etika komunikasi. Contohnya adalah penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Apalagi jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti guru kita, orang tua kita, dan siapapun itu. Yang kedua adalah mengucap permisi jika kita lewat di depan orang, mengucap tolong jika kita minta bantuan, mengucap terima kasih, minta maaf, menghormati orang yang lebih tua, dan mengurangi kebiasaan menyela orang lain, karena itu terkesan tidak sopan. Agar komunikasi kita efektif, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan isyarat verbal. Contohnya, kata-kata atau komentar singkat. Misalkan, siap, seperti itu. Yang kedua, isyarat non-verbal. Misalkan dengan mimik muka, tatapan mata, atau gerak tubuh. Dalam mempelajari etika komunikasi, tentu ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Kedua, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Ketiga, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Keempat, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Berikutnya, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Kemudian, dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Yang terakhir, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam komunikasi. Anak-anak, bagaimana akibat jika kita tidak memahami etika komunikasi? Yang pertama, dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kesalahpahaman, pertengkaran, dan perselisihan. Kedua, dapat memperburuk hubungan dengan orang lain.
Demikianlah pembahasan mengenai etika komunikasi. Semoga berguna bagi kalian, dan jangan lupa tulis rangkuman dari materi yang kita pelajari dan unggah di Google Classroom. Dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu berilah 3 contoh etika komunikasi secara langsung dan 3 contoh etika komunikasi melalui media. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.